Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. An Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan dia suka beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah, maksudnya berbalikan daripada cerdik tadi. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang berangan-angan kepada Allah untuk mendapat kebahagiaan dan pengampunan daripadanya tanpa beramal soleh. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi terdapat banyak perbedaan di dalam membuat penilaian siapakah sebenarnya orang yang cerdik dan siapakah yang sebenarnya orang yang bahagia itu. Perbedaan ini timbul seiring berbedanya garis pandangan dari pengertian cerdik atau bahagia, yang mana penilaian ini tergantung gambaran hati masing-masing. Adapun bagi orang yang mementingkan kebendaan, mereka menilai bahwa orang yang cerdik itu adalah orang yang pandai mengumpulkan harta. Karena memang hati orang yang menilai itu berat kepada harta. Semisal di hati orang itu berat mencintai pangkat, dia akan menilai orang yang naik dari satu pangkat kepada pangkat ke atasnya dialah orang yang cerdik. Orang yang di hatinya itu berat mencintai usaha, dia akan menilai orang yang cerdik itu adalah orang yang banyak punya usaha. Orang yang hatinya berat mencintai ilmu dan amal soleh serta akhlak-akhlak mulia, mereka akan memberikan penilaian bahwa orang yang suka menuntut ilmu, orang yang suka beramal soleh, orang yang mempunyai perilaku baik, mereka itulah orang yang cerdik sesungguhnya. Jadi sesuai hadis Nabi tadi, orang yang cerdik menurut agama Islam, sesuai apa yang disabdakan Rasulullah, adalah orang yang suka menghisap-hisap dirinya dan suka beramal untuk bekal dia sesudah mati. Sampai mati orang itu hobi amal kebaikan, maka dialah orang yang sukses sebenarnya. Bukan sukses menurut penilaian kita selama ini, bukan sukses menurut pandangan pikiran masing-masing. Meskipun kembali tadi secara penilaian tergantung gambaran hati kita masing-masing. Kemudian lagi, orang yang berat hatinya itu mencintai harta, dia akan menilai orang yang cerdik adalah orang yang memiliki harta benda serta banyak uang. kemudian berpeluang untuk menikmati segala kelezatan dunia
dan bebas untuk bersukaria, berramian, tanpa memperhitungkan bagaimana ia akan mengakhiri kehidupan di dunia ini, dan tanpa memikirkan apakah yang ditemuinya di dalam kubur nanti, serta tidak membuat rancangan serta usaha bagaimanakah nanti ia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Tetapi bagi seseorang yang beriman dan mempunyai penilaian yang khusus, yang mana penilaian ini berdiri terbit atas dasar keimanannya, setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga setelah ia beriman dengan hari pembalasan yang akan dihadapinya, maka dia menganggap kehidupan di dunia ini hanya sebagai jembatan yang akan menyampaikannya ke negeri akhirat. Tiap-tiap jembatan sepanjang apapun pasti ada batasnya. Pasti ada batasnya. Dan bukannya tempat bersukaria atau tempat bermain sesuka hati. Oleh itu dia akan banyak membuat persiapan untuk masa akhiratnya. Dari masa ke masa dia akan selalu membuat penelitian terhadap bekal yang akan dibawanya. Oh, hari ini muntung kuni banyak berzikirkah, kadakah? Muntung kuni banyak memandir duniakah, atau banyak memandir akhiratkah? Muntung kuni seharian tadi sampai wahini banyak memandir hal nang bermanfaatkah atau nang kada bermanfaatkah? Itu asing-asing kita nang memikirkan, asing-asing kita nang menghitung-hitung. Bila ternyata didapati hari ini pandir kita banyak kada berfaedah, zikir kita sedikit, baca Quran bebaya ada, bahkan kadada sama sekali, kalimat-kalimat pujian kadada hari ini terucap, lalu timbul membanyakkan istighfar di malam hari dan mausahai supaya esok tu kayak pak lidah ini lebih banyak manfaatnya daripada hari ini. Gawian juga nang mulai besukan tadi sampai wahini. Nah, kita seorang asing-asing kita memikir yang diketujui agama kah kadakah, supaya malam ini kita kawa membaiki, kawa menambali jikalau yang tadi kita ada berdosa. Dia menganggap dunia laksana ladang tempat bercocok tanam dan akhirat tempat untuk memetik buahnya. Oleh karena dia hidup dalam dunia ini, maka mau tidak mau juga dia berusaha mencari rezeki untuk dirinya dan untuk menafkahi orang-orang yang berada di dalam tanggungannya, bini dan anaknya. Mau tidak mau dia berusaha untuk mendapatkan makanan dan minuman, serta berusaha pula untuk memperoleh rumah kediaman walau seadanya. Walau seadanya, ada mewah-mewah yang dijadikannya tempat untuk beristirahat, dan bukan sekadar istirahat, tempat dia di rumah itu beribadah, tempat di mana dia membimbing bini dan anak-anaknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baginya makan dan minum hanya untuk hidup. Dia tidak mempunyai prinsip hidup untuk makan minum. Makan minum itu hanya untuk hidup yang sementara, tapi dia tidak punya prinsip hidup ini cuma untuk makan minum dan bahkan berremian. Mencari dunia untuk akhirat. Prinsipnya mencari dunia
untuk akhirat, bukan mencari dunia dan melupakan akhirat. Oleh karena itu kita sasar tahun usia kita sasar bertambah. Semakin bertambah usia kita, berarti titik kematian itu semakin dekat kepada kita, sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah terhadap umur kita masing-masing. Lalu apa gunanya makin kita tua, harta makin berbanyak seumpama, melimpah ruah, tapi kita sasar parak lawan mati, sedangkan kitanya sasar hari, sasar ikit amal kebaikan. Sebaliknya orang yang lemah ialah orang yang tidak mengambil berat tentang masalah akhiratnya, masa bodoh tentang urusan akhirat, masa bodoh urusan nuntut ilmunya, masa bodoh ajanya. Maramai orang jernya, biar seorang kata masalah mengerjakan kewajiban agamanya, masa bodoh juga inya. Nah, ini orang yang lemah akalnya. Dalam hadis Nabi tadi, orang yang tidak cerdik, orang yang tidak pandai. Inya kada tahu menahu dengan masalah akhiratnya. Umurku ini sudah berapa, ujarnya. Tahu umurnya berapa, tapi inya seakan-akan kada perlu tahu. Di umur yang sekian, ada nang 30, ada nang 40, ada nang 50. Di umur sedemikian rupa kada memikirkan ilmu kuni sasar bertambahkah salawas aku nih hidup. Sumbah yang kuni semakin hari semakin baguskah, semakin dagawi kah? Inya masa bodoh dalam hal itu. Nah, inilah yang dimaksud orang yang tidak cerdik, tidak pandai. Apalagi yang penting biar aku tua, makin hari aku makin bisa berusaha, makin banyak bisi tabungan, makin kawa aku menambah-nambah fasilitas kehidupan, makin banyak aku bisi tanah. Yang penting makin hari makin benaik pangkatku di sisi manusia, karir usahaku makin cemerlang. Inilah orang nang bungol secara agama Islam. Orang-orang nang kayak ini jangan kita hirii. Nah, nang kita hirii itu nang sasar hari, sasar bertambah ilmunya, itu nang disuruh kita mahirii. Sesar bebaik perilakunya, ngintu nang disuruh kita mahiri, lalu kita menuruti. Ada orang nang susah kehidupannya, berdiam ajainya, kada ada burinik, kalupang dapat kesusahan pina tumpur sealamanan, ngintu nang kita hiri, itu nang cagar kita turuti. Karena itu perilaku atau sifat yang terpuji di dalam ajaran agama Islam. Ada nang orangnya sederhana aja hidupnya, tapi cukup aja dalam hal memenuhi keperluan hidup rumah tangganya. Ada banyak pandir orangnya, tak karena ada nang sugih benar orangnya, ranai aja. Kada ada nang kisah berharta tuh, kada ka orang beputungan, kada juga. Mbah tuh peibadah pulang orangnya. Itu nang perlu dicontoh bagi orang sugih nang lainnya. Kemudian lagi sibuk merancang untuk hidup 100 tahun atau lebih lama lagi. Yang dipikirkan kayak pak masa kehidupan kita 5 tahun ke depan, adakah kita nih pecang kawa berisi kendaraan nang kayak orang, kawakah tahun kaina kita memugai sepeda motor. Nah, itu orang yang sebaliknya daripada cerdas tadi. Tahun kaina nih kawakah kita mahurup tambah mobil, tahun ini mobil murah dihurupakan marah menambah supaya tahun kaina mobilnya harat lagi.
Bahkan nang 100 tahun ke depan perkara kehidupan, tanah banyunya, rumah tempat tinggal, habis itu kendaraan macam-macamnya sudah dirancangnya dahulu. Ini jangan dihirii dan jangan dituruti. Banyak bersukaria dan membuang masa untuk bermain, apalagi menyaksikan hiburan dan bermacam-macam permainan. Apabila melakukan suatu pekerjaan, dia akan melupakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak mempedulikan kewajiban sholat, tidak mempedulikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dia banyak berangan-angan untuk mendapat pengampunan dan anugerah daripada Allah, sedangkan dia tidak mau beramal soleh dan tidak merancang dengan rancangan yang baik serta ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk kehidupan akhiratnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang manusia itu meninggal dunia maka terputuslah amalnya melainkan daripada 3 sumber saja, yaitu sedekah jariyah 1, yang kedua ilmu pengetahuan yang dapat diambil manfaat daripadanya, dan yang ketiga anak yang soleh yang akan mendoakan untuknya, riwayat Imam Muslim. Apabila seseorang telah meninggal dunia, terputuslah baginya peluang untuk menambah pahalanya. Orang sudah mati kada kawa sembahyang lagi, orang sudah mati kada kawa berzikir lagi, orang mati kada kawa lagi umpat bermaulid habsi, orang sudah mati kada kawa lagi nambah ilmu, orang sudah mati kada kawa lagi menambah pahala bacaan Al-Quran. Jikalau orang yang sudah dikubur itu mampu berzikir, maka itu kadang memberi bekas untuk menambah-nambah pahalanya. Namun sebanyak mana amalan yang telah dilakukannya semasa hidup dahulu, maka sebanyak itu saja pahala yang akan diterimanya, dan tidak akan menambah lagi pahalanya melainkan daripada 3 sumber yang telah diterangkan di dalam hadis ini. Pertama, sedekah jariyah ialah segala wakaf yang pernah diberikan semasa hidupnya dahulu, seperti mewakafkan tanah untuk kebaikan, membina masjid, surau, sekolah, jalan, jembatan dan sebagainya. Selagi harta benda ini digunakan oleh orang, dia akan mendapat pahala yang berterusan yang mengalir masuk ke dalam suratan amal kebaikannya. Termasuk juga menginfakkan anak nang babinian supaya dikawini guru misalnya. Nah, sedekah jariyah juga ngene, selagi dipakai sampai pahalanya lawan nang menjulunginya. Kedua, ilmu yang bermanfaat ialah segala ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat menambahkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi ilmu itu masih lagi dikembangkan dan dipelajari secara berterusan, orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan atau pengasas itu akan mendapat pahala yang terus-terusan yang dimasukkan ke dalam catatan amal kebaikannya. Begitu juga halnya seseorang yang mengarang kitab yang bermanfaat, dia akan mendapat pahala yang terus-terusan selagi kitab tersebut dibaca dan dipelajari oleh orang lain. Ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Melahirkan anak yang soleh yang bertakwa dan berwibawa adalah impian bagi setiap orang tua, karena tidak ada orang tua pun yang tidak mencita-citakan untuk mempunyai anak yang soleh. Apalagi ia soleh, ia berwibawa, alim namun zahid,
alim lagi zahid, alim kada kaduniaan. Ini impian bagi setiap orang tua. Namun di mana datangnya buah kelapa kalau yang ditanam itu ialah benih pinang? Bila hendak mendatangkan pohon serta buah kelapa, maka yang ditanam itu pun ya bibit kelapa juga. Kada pacang mau tumbuh pohon kelapa, apalagi kita memperoleh buah kelapa kalau yang ditanam itu nah ialah benih pinang. Insan yang soleh tidak dapat dilahirkan dengan didikan yang toleh. Insan yang soleh tidak akan dapat dilahirkan dengan didikan yang toleh. Toleh itu buruk. Jadi insan yang soleh, insan yang baik tidak akan bisa dilahirkan, tidak akan bisa diterbitkan dari didikan yang buruk, dari didikan yang tidak baik, yang jauh daripada nilai-nilai agama. Atau anak itu diasuh di dalam lingkungan yang tidak sehat agamanya. Ngalih juga hendak menumbuhkan pada kepribadian seorang anak itu hal-hal kebaikan kalau dia itu tumbuh serta bergaul di lingkungan yang tidak sehat ilmu agamanya. Maka daripada itu kita orang tua, doa dan ikhtiar kita dari nasihat yang kada pernah putus asa, contoh-contoh kebaikan yang tidak pernah berputus asa kita berikan kepada anak-anak kita. Kaina pulang siapa kakawanan inya, kita perhati akan bujur-bujur. Kadang di rumah baik sudah, lantaran kawan sepergaulan kurang baik, maka anak kita kurang pendirian di saat itu, sehingga mudahlah dia itu terjangkit sifat kurang baik daripada kawan-kawan sepergaulannya. Lamun kekawanannya itu pandai bernyanyi, maka anak-anak pun akan pandai bernyanyi juga. Lamun anak-anak kita berkawan sedangkan kawan-kawannya itu pandai membaca Al-Quran, cepat atau lambat anak-anak kita akan bersemangat untuk belajar serta dia pandai membaca Al-Quran. Kalau kekawanan anak-anak kita tu pandai memuji Rasulullah, maka cepat atau lambat, sedikit atau banyak, anak-anak kita akan bersemangat untuk belajar memuji Rasulullah sampai dia menjadi orang yang pandai dalam hal memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mulai dalam parut, kalau bisa itu kita ikhtiari mendidik anak kita. Jikalau kita belum ada kesempatan seperti itu, tidak apa-apa, setidaknya kita bisa memadahi anak kita, memadahi menantu kita. Mulai dalam parut, menantu betianan umpama, atau anak seorang betianan setelahnya beberapa bulan belaki kawin, bisa kita memadahi. Nak janin yang ada dalam perut pian, kayak apa gambaran inya setelahnya lahir ke dunia, bisa pian ikhtiari berupa bagaimana keadaan pian selama pian mengandung anak pian tersebut. Di samping nang dimakan, nang diminum, ulihan nang halal. Si umah, si abah, jangan kada sembahyang 5 waktu. Harapannya mudah-mudahan anak itu bila lahir ke dunia tumbuh menjadi manusia yang senang mengerjakan sembahyang 5 waktu. Hendak anak-anak tu kaina rajin menuntut ilmu, rajin-rajin juga seorang menuntut ilmu agama, hadir ke majlis ilmu. Mbah tu pulang, saya kira anak tu bayi sudah lahir ke dunia umur beberapa tahun atau beberapa puluh tahun, dia menjadi anak yang cinta dengan Al-Quran. Kalau bisa seorang nang batianan, si abah juga kalau bisa
9 bulan 9 hari betianan itu sekali khatam barang Al-Quran. 9 bulan sehari salambar tuntung ae sekhatam itu. Bagus saya juga surah Yusuf, surah Maryam, tapi supaya mendapat keberkahan ayat Quran keseluruhan. Setumbangan betianan sekali barang makan Quran, lo perlu 2 kali. Lalu bayi sudah lahir kakanak tu tadi, sikap benar ia pendapatan belajar Al-Quran. Rahat betianan itu kan mempengaruhi kehendak hati kita, keadaan kita sehari-hari. Baiknya orang-orang di situ membacakan sholawat, qasidah kepada Rasulullah. Haratnya jar suara bapak si itu. Siapa tahu tang di situ nang diidam-idamkan rahat seorang betianan dokaina tang anak bayar lahir ke dunia. Harat haswara. Ada nang takananya rahat betianan. Cintanya bukan main lawan orang alim. Asal lilihatan ya guru si tuh di hadapan mataku. Siapa tahu itu jadi sebab anak seorang kaina alim pada sidin. Itu kan gambaran. Ya kak fotokopian tuh hendak maulah citakan nang sesuai kita kehendaki itu. Ya kita seorang di saat kita betianan. Imbah anak lahir jar biasa lagi modelnya nih. Itu gambaran kebaikan itu nampak ketika bini itu betianan. Karena menrahat betianan ketujuh mendengar musik umpama penyanyi, ya anak jadi penyanyi itu kira-kira sesuai aja pang tukang fotokopinya sambil bernyanyi bayar fotokopiannya tuh sudah jadi ya kayak itu juga. Nah itu diantara ikhtiar insan yang soleh merupakan buah daripada didikan yang terus-terusan dan pembinaan yang tersusun rapi. Ia merupakan hasil daripada kegigihan orang tua dan guru. Jangan asal maka bulat lawan guru aja. Seorang sebagai kawitan kadaman darasi akan ilmu na anak tuntut, jangan juga. Karena bayar sudah anak kita kurang kualitasnya, guru disalahkan. Tapi ada juga kawitan kada suah melajari anak, gurunya berhasil melajari si anak tadi. Lalu anakku itu anakku ya, baik sudah kualitasnya belum mencapai selera orang tua, mau didikan siapa aja, guru siapa aja renang melajari anakku. Nah sudah pintar itu anakku, ketika belum pintar siapa gurunya ngintok. Jadi penting kegigihan orang tua dan guru. Lingkungan yang sehat pulang, lingkungan yang mendukung, kawan-kawan bergaulnya itu orang-orang yang taat beragama, dan suasana yang membina yang dapat menghantarkan anak tersebut ke pintu gerbang ketaatan. Coba kita berpikir sebentar, adakah salah satu antara 3 perkara di atas telah kita lakukan? Ini aja mbah kita tahu nang 3 macam nih, kita pikir, kita renung, adakah dari nang 3 macam nih sudah kita gawe? Kalau belum, maka berusahalah. Dan lebih baik kalau mampu himpunkan ketiga-tiga perkara ini sekaligus. Bila belum ada taulih di diri kita satu dari nang 3 macam tadi, maka hendaklah kita berusaha supaya kita itu ada talikit-dikitan juga ada kalikitan juga tuh napa nang disabdakan Rasulullah tadi.
Kemudian lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu riwayat yang baginda meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni hadis qudsi. Sabda beliau, apabila seorang hamba itu melakukan dosa lalu dia berdoa, ya Allah ampunilah aku, ampunilah dosaku, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman baginya, hambaku melakukan sesuatu yang berdosa lalu memahami bahwa dia mempunyai Tuhan yang dapat mengampunkan dosanya, atau boleh juga menjatuhkan hukuman dengan sebab adanya dosa itu. Kemudian apabila hamba itu kembali melakukan dosa lalu dia berkata pula, ya Tuhanku ampunkanlah dosaku, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah melakukan dosa dan memahami bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni segala dosa itu. Kemudian hamba itu sekali lagi melakukan dosa tersebut, lalu ia berkata, ya Tuhanku ampunkanlah dosaku, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, hambaku melakukan dosa dan dia menyadari bahwa baginya ada Tuhan yang mengampuni segala dosa itu dan boleh juga menyiksa dengan sebab dosa itu. Sesungguhnya aku mengampuni segala dosa hambaku, maka hendaklah dia melakukan sesuka hatinya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menerangkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap sekalian hamba-hambanya. Allah akan mengampuni segala dosa mereka asalkan mereka bersedia bertaubat kepadanya. Sudah menjadi suatu kepastian bahwa kita sebagai manusia yang lemah ini sangat mudah terdorong untuk melakukan dosa, sama ada yang disadari atau tidak, dan besar ataupun kecil. Oleh itu wajarlah bagi kita untuk selalu beristighfar kepada Allah dan meminta keampunan daripadanya. Kalau Rasulullah yang tidak berdosa itu pun telah beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam, itu kada kurang daripada 70 kali. Rasulullah maksum, kada sing dosaan sidin. Itu pun sidin beristighfar kada kurang daripada 70 kali. Maka kita sebagai orang awam daripada kalangan umat beliau ini tentu lebih memerlukan istighfar yang banyak dan memohon kepada Allah supaya diampunkan segala dosa-dosa kita. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Rawahu Tirmidzi. An Abi Musa Abdullah ibni Qaisin al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin wa yabsutuhu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda bahwasanya Allah azza wa jalla menerima taubat seseorang hamba selagi rohnya masih belum sampai ke hulqum, yaitu tenggorokan. Daripada Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghuraikan tangannya, maksudnya menghuraikan rahmatnya pada waktu malam supaya segera bertaubat orang-orang yang melakukan dosa pada waktu siang. Dan dia, Allah menghuraikan tangannya, maksudnya menghuraikan rahmatnya pada waktu siang supaya orang-orang yang berdosa di waktu malam segera bertaubat, sehingga terbit matahari dari tempat tenggelamnya, yakni di mana pada masa itu pintu taubat sudah tertutup sama sekali. Hadis riwayat Imam Muslim.
Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, hai anak Adam, selama engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni bagimu akan segala dosa yang ada padamu, dan aku tidak peduli walaupun dosa itu banyak. Hai anak Adam, jika dosamu sampai ke atas awan yang ada di langit, kemudian engkau datang mengharapkan keampunan daripadaku, pasti aku berikan keampunan itu padamu. Hai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi ini, kemudian engkau datang menemui aku padahal engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, yaitu kada syirik, pasti aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi pula pengampunan. Riwayat Imam Tirmizi. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita tentang keluasan rahmat Allah yang tidak bertepi dan sangat luas. Dia tidak akan mengecewakan harapan siapa saja yang benar-benar mengharapkannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa hambanya dan akan memasukkan mereka ke dalam surga sekiranya mereka benar-benar berdoa dan berharap kepadanya serta bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai tauhid yang benar, yaitu tidak syirik, dan hati mereka senantiasa berbaik sangka dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita dapat melihat betapa banyak dosa kita kepada Allah, pasti sudah luluh daging dari muka karena merasa malu untuk berhadapan dengannya pada hari kiamat nanti. Kada usah dosa, ya Allah Ta'ala itu bernama Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Di samping maha pengampun, juga Allah maha menutupi keaiban semua hambanya. Kada usah aib berupa dosa. Segala apa-apa yang mesti andaknya di dalam awak kita, parut lilit, darah, tulang, urat, jantung, paru-paru. Nah, apa yang ada di balik awak kita ini, nah, misalnya diandak di luar, tentunya kita merasa supan dan orang lain pun merasa jijik melihatnya. Apalagi aib berupa dosa. Dengan tutupan kasih sayang Allah yang maha pengampun, sebanyak apapun dosa kita, rupa tetap kakak itu haja, paruna, kurihing tetap manis. Jikalau setiap orang yang berdosa, wujud tubuhnya itu Allah rubah, Allah nampakkan seperti binatang sesuai qadar dosa-dosa yang mereka lakukan, maka tentunya si hamba yang berdosa itu pun sangat malu dan orang lain tidak berani untuk mendekatinya. Bahkan bini nangguring sa tilam aja pun takutan sudah lawan kita. Lamun diadakan Tuhan dosa nang kita gawi tadi, lalu kita dirubah bentuk muka kita kah, bentuk tangan kita, bentuk batis kita, pariannya seiring dosa yang dilakukan seorang hamba, lalu tumbuh tanduk di kepala. Mbah tu pulang taring bepanjang, sehingga orangnya itu ketujuh berdusta, ilatnya sesar hari sesar bepanjang. Kayak apa aja baiknya rupa pada mulanya, tetap kada baik kesudahannya. Kayak apa aja orang bepadah cinta misalnya lawan seorang, putungan nangka itu dinampakkan Tuhan, bisa kada cinta lagi sudah. Namun Allah di samping maha pengampun juga maha menutupi keaiban-keaiban kita seberataan. Sehingga sebanyak apapun dosa kita, jikalau kita punya dosa 100 macam, ibarat ada jua tu orang tu tahu lawan dosa kita, paling 3 macam, 4 macam. Kada kawa marinci akan dosa itu sepenuhnya atas apa yang sudah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Bini nang siang malam lawan kita, kada kawa marinci akan berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Itu tidak lain adalah merupakan tutupan elok, tutupan yang sangat indah daripada Allah Ta'ala. Cuma adab kita pulang jangan mentang-mentang Tuhan menutupi aib kita,
lalu kita semena-mena di dalam melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang Tuhan Maha Pengampun, bastilah menggawi dosa. Ada, jangan kayak itu. Apabila badan kita yang berlumuran dengan dosa ini ditanya siasat oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya tidak layak untuk kita menjadi penghuni surga yang hanya dijanjikan kepada orang yang taat, mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dalam masa yang sama kita tidaklah pula mampu untuk berhadapan dengan siksaan nerakanya yang sangat pedih. Oleh sebab itu tiada jalan lain kecuali kita menaruh harapan yang tinggi agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita daripada siksaan api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Doa dikurniakan kebersihan dan ketenangan hati. Allahumma inna nas'aluka an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ghumumina wa dhahaba ahzanina wa humumina. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasfin yub'iduna an musyahadatika wa amitna 'ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kami memohon akan Engkau bahwa Engkau jadikan Al-Quran yang agung itu sebagai sumber ketenangan hati kami dan cahaya dada kami, dan menjadi sebab hilangnya duka cita kami, dan menjadi sebab hilangnya segala kesedihan dan kegelisahan kami. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami dari segala sifat tercela yang dapat menjauhkan kami dari musyahadah, yakni menyaksikan akan Engkau, dan matikanlah kami dalam keadaan berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan matikanlah kami dalam keadaan rindu untuk bertemu dengan Engkau, wahai Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Ulun banyak-banyak minta halal minta ampun. Mudah-mudahan kita ada umur, InsyaAllah karena habis Hari Raya Idul Fitri, entah seminggu atau 2 minggu hanya kita turunan, dan karena ada aja kabarnya pian mendengar. Jadi malam ini terakhir kita majlis taklim dan majlis salawat di sini. Nah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan khususnya setahunan ini bermanfaat bagi kita seberataan, lebih khusus lagi bagi ulun tukang baca, juga bini dan anak-anak ulun. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dengar dimanapun dan dengan guru manapun. Mudah-mudahan iman kita bertambah kuat, kemudian Allah berikan kekuatan kepada kita di dalam menjalankan segala suruhnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi umur kita, kehidupan kita, usaha ikhtiar kita yang halal. Mudah-mudahan anak-anak zuriat-zuriat kita dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ulun banyak-banyak minta halal minta ampun lawan pian berataan, dan sebaliknya pian berataan ulun ridho ia jua. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.